Yang saya banggakan siswa-siswi MTS dan Madrasah Aliyah Arif Mansur. Namun sebelum saya mendongeng, izinkan saya mohon keikhlasan teman-teman di sini untuk membaca Al-Fatihah, terutama untuk guru saya Kak Wes Ibnu Say, almarhum Kak Wes Ibnu Say, karena tanpa beliau saya tidak mungkin bisa mendongeng seperti ini ya. Bagaimanapun juga ya, guru tetaplah guru, tidak ada yang namanya mantan guru ya. Bagi saya guru adalah tetap guru. Monggo saya minta Al-Fatihahnya ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati wa ila qudsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali wali amin. Baiklah, malam ini semoga saya bisa menghibur kalian dengan dongeng ya. Sekarang kita bayangkan berada beratus-ratus tahun yang lalu. Kita berada di abad ke-15. Kita bayangkan berada di negeri Serabi Mekah, Aceh. Siapa yang pernah ke Aceh? Kalau gitu saya bayangkan saja ya. Kang Aceh malam ini akan mendongengkan kisah tentang Kemalahayati, panglima perang wanita pertama di dunia. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua, terutama kaum hawa ya. Kita bayangkan dulu. Sudah bayangkan belum? Ayo, sekarang kita bayangkan. Beratus-ratus tahun yang lalu, angin bertiup dengan tenang menghantarkan kapal-kapal perang Kesultanan Aceh kembali menuju pelabuhannya. Bunga cempa megah di Aceh, bunga terlebih indah lagoina, puteku
ketika tiang-tiang kapal dan bendera-bendera Kesultanan Aceh itu mulai tampak di ujung cakrawala, orang-orang yang ada di daratan segera berduyun-duyun ke dermaga. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua dan para wanita. Mereka sangat menantikan kapal itu datang, karena kapal itu adalah kapal perang yang tempo hari angkat saut untuk mengusir bangsa Portugis. Kapal perang itu perlahan merapat, dan orang-orang yang sudah berduyun-duyun itu segera melantunkan Tol Al-Badru. Tol Al-Badru alaina, terus bergema bersenandung, saling bersaut-sautan. Namun sayang, tidak seperti biasanya. Tak tampak Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif yang biasanya mengatur barisan saat pulang dari kapal perangnya. Rupanya Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif gugur dalam pertempuran di Laut Haru. Aceh pun berduka. Air mata pun bercucuran. Aceh kehilangan seorang laksamana muda yang gagah berani. Waktu itu suasananya cukup kacau karena banyak prajurit yang berguguran, dan saat itu agak kembali tenang saat sosok wanita yang mereka kagumi datang tergopoh-gopoh menghampiri jenazah Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Perempuan itu tak kuasa menahan tangisnya. Dia menatap lama wajahnya, wajah suaminya. Inilah suaminya yang tempo hari berpamitan ingin menunaikan tugasnya untuk mengusir bangsa Portugis. Inilah suami yang sangat dicintainya, dan kini terbujur kaku. Dia lihat wajah suaminya tersenyum dengan tenang. Hening, semuanya turut berduka. Sultan Aceh Al-Mukamil pun datang menghampiri. Malahayati tak bergeming. Dia larut dalam dukanya. Malahayati, suamimu mati syahid. Malahayati alih-alih tak menjawab Sultan, dia justru mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya, dan dengan nada yang bergetar dia berkata perlahan, tapi semua yang ada di sekelilingnya bisa mendengarnya dengan jelas. Aku bersumpah akan kulanjutkan perjuangan ini sampai titik darah penghabisan. Demikianlah sumpah dari Malahayati. Cut ke Malahayati adalah
putri dari Laksamana Raja Mahmud Shah. Ibunya meninggal sejak ia masih kecil, dan sejak kecil ia dididik oleh ayahnya dan diasuh oleh para alim ulama tempo itu. Pada waktu itu Kesultanan Aceh sangat erat hubungannya dengan para kiai, para alim ulama. Semua keputusan kerajaan selalu dikonsultasikan kepada para alim ulama. Tentu semua kehilangan Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif, tidak ada yang bisa menggantikannya. Sultan Al-Kamil pun berpikir keras, siapa gerangan yang sanggup menggantikan kedudukannya sebagai Laksamana. Dan atas usulan dari para alim ulama, di antara para prajuritnya yang tangguh, maka dipilihlah Malahayati untuk menggantikan posisi suaminya sebagai Laksamana. Tugas Laksamana tidaklah mudah, apalagi bangsa Aceh itu merupakan pintu gerbang dari masuknya bangsa-bangsa asing. Kekayaan alam bangsa Aceh sangat subur dan makmur, dan itu yang menyebabkan incaran bangsa-bangsa asing ingin menguasai rempah-rempah di negeri Aceh. Malahayati pun atas pertimbangan para alim ulama menyanggupinya, dengan catatan dia akan menambahkan satu pasukan khusus yang terdiri dari para wanita. Dapat kita bayangkan ya, para wanita yang tidak pernah memegang senjata, tidak pernah memegang senapan, tidak pernah memegang meriam, tiba-tiba mereka dilatih untuk bisa menguasai alat-alat canggih itu. Dan maka dari itu Malahayati pun mengumpulkan para wanita-wanita janda untuk berkumpul di depan halaman istana. Malahayati berpidato, "Wahai kaum wanita semua yang terhormat, ini kami sangat membutuhkan pasukan khusus yang gagah berani. Maka kumohon, barang siapa yang ingin memperjuangkan negeri Aceh, berkumpullah di sini bersama kami." Dan ternyata tidak hanya puluhan yang datang, tidak hanya ratusan yang sanggup, tapi ribuan masyarakat Aceh, terutama kaum wanita yang ingin berjuang. Maka mereka pun diberi nama Inong Bale. Inong Bale itu artinya kumpulan para janda. Namun tidak hanya para janda ya, yang masuk dalam Inong Bale adalah para kaum wanita yang banyak juga ya, para kaum wanita muda. Mereka ingin berjuang tidak kalah dengan para kaum pria di sini. Sebulan, 2 bulan kemudian, setelah dibentuk, dilatih dan sebagainya, akhirnya berkembang hingga akhirnya Inong Bale memiliki, ini dalam catatan sejarah, memiliki 100 kapal perang. Ingat, tempo dulu ya, pada abad ke-15 Aceh, kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh sudah memiliki 100 kapal perang yang satu kapalnya itu memuat antara 400-500 orang. Dan setiap kapalnya itu
difasilitasi 1 meriam. Bahkan kapal induknya difasilitasi 5 meriam. Dan semua yang ada dalam kapal-kapal itu adalah para wanita. Luar biasa. Ini yang patut kita banggakan. Ini dalam sejarah. Ini bukan hanya sekedar dongeng, tapi ini bisa dibuktikan dalam sejarah. Bagi kalian yang menggemari sejarah, bisa kalian cek dalam buku-buku sejarah. Pada bulan Juni 1599, singgahlah pasukan yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman. Mereka berdua itu dikenal sebagai strategi, sebagai perwira yang sangat tangguh dan memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Sejarah menyebutkan bahwa yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan saudaranya itu tidak mudah dikalahkan. Semua yang pernah dijajahnya takluk dan tunduk pada mereka. Pada awalnya pasukan Belanda itu disambut dengan baik, karena siapapun tamu harus kita hormati. Itu ada juga dalam adat Islam, ya. Semua tamu harus kita hormati. Namun beberapa lama kemudian ternyata tabiat buruk mereka dapat diketahui. Mereka diam-diam ingin menguasai negeri Aceh. Semua harta kekayaannya diam-diam dirampas. Hal inilah yang kemudian membuat Sultan Al-Mukamil mengutus Laksamana Malahayati untuk mengusir mereka. Maka pada bulan September 1599 diadakanlah perang besar-besaran. Kemudian ditandai oleh bunyi meriam. Itu adalah sebagai tanda perang dimulai. Maka perang dimulai. Begitu dengan sengit. Banyak korban yang berguguran di kedua belah pihak. Namun keduanya tidak pernah gentar, karena mereka adalah memang sama-sama prajurit yang tangguh. Cornelis van der Houtman dan Frederik van der Houtman bukanlah orang sembarangan. Mereka selain difasilitasi dengan peralatan yang sangat canggih, mereka pun bukanlah orang yang pengecut. Mereka tak gentar, mereka terus menyerang. Begitu juga yang ini. Kapal-kapal pun semakin
sehingga para awak kapal bisa saling meloncat ke kapal lawannya. Termasuk begitu juga Malahayati. Begitu kapal semakin merapat, dia langsung meloncat dan kemudian menggunakan rencongnya. Dia sudah terlatih dengan ilmu rencongnya. Satu persatu para prajurit dari Belanda itu tewas, dan diam-diam Malahayati menyelinap ke dalam ruangan dari Cornelis van der Houtman. Dia langsung menyelinap. Saat para prajurit Belanda sibuk dengan melawan para pejuang Kesultanan, maka itu kesempatan yang baik untuk menyelinap. Dia buka pintunya. Kemudian dia lihat ke kanan, ke atas, kiri, langsung maju dengan menghunus rencongnya. Namun ruangan sudah tampak kosong. Dia mencari, terus mencari di mana Cornelis van der Houtman. Dan ternyata dia mendengar lamat-lamat suara seseorang yang sedang memberi komando di atas geladak kapal. Hinsen behind Sultan karena itu orang-orang harus dipukul, itu harus tembak itu, yes. Begitu mendengar itu, Malahayati pun berpikir, jangan-jangan dia orangnya. Maka dia pun segera menyelinap dan naik tangga. Dan dia melihat Cornelis van der Houtman berdiri sambil matanya melihat keluar sana. Maka ini kesempatan baik Malahayati untuk mendekatinya. Namun Malahayati tidak mau berbuat curang, walaupun kesempatan itu ada. Walaupun sebenarnya dia bisa langsung saja mengunus dari belakang. Namun Malahayati adalah seorang wanita yang satria. Dia tak mau melakukan itu. Maka dia pun berkata pada Cornelis van der Houtman, Tuan, hei, kamu orang Aceh, ha? Ya, saya orang, kamu monyet. Hei, apa kau bilang? Aku monyet? Kamu berani melawan Eike? Orang Belanda berani kamu berani melawan J itu kamu. J berani melawan Pak, kamu Pak? Ya, demi kehormatan bangsa dan agama, aku siap mati. Dan ternyata mereka pun Cornelis van der Houtman pun memiliki pedang komando yang panjang seperti samurai. Terjadilah adu senjata yang sangat sengit. Mereka pun sama-sama kuat, sama-sama lincah, dan sama-sama sakti.
Malahayati dengan ilmu rencongnya dia sanggup berkelit dan kemudian menusuk dengan tiba-tiba. Namun sayang, hampir saja Malahayati terkena sabetan pedang dari Cornelis van der Houtman. Hampir saja lehernya tertusuk. Untung saja hanya tergores lukanya. Malahayati masih kuat untuk menahan luka. Dia segera membalasnya. Dan pada satu kesempatan yang langka, dia langsung meneriakkan Allahu Akbar. Hingga akhirnya Cornelis van der Houtman tewas dalam rencongnya. Mengetahui Cornelis van der Houtman tewas, pasukan Belanda mulai gentar, dan sementara itu pasukan Malahayati Inong Bale mulai merangsek masuk ke dalam kapal dan menahan saudaranya Cornelis van der Houtman yang bernama Frederik van der Houtman. Hingga akhirnya atas izin Allah, Malahayati dan pasukannya Inong Bale dapat memenangkan pertempuran melawan Cornelis van der Houtman. Dan sebagai penghormatan bangsa Indonesia terhadap keberanian dan perjuangan Malahayati, maka Malahayati diangkat sebagai pahlawan nasional. Dan kapal perang Republik Indonesia itu diberi nama